Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel yang atas sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih sama masih kasih mendoakan yang lagi sangat Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Sudah buka puasa kalian? Wes, masya Allah. Oke cuy, hari ini guys mendapatkan satu postingan status ya, dimana ada orang yang pekerja migran, katanya sih kena mental health ya, atau dia ini hilang kesadaran, dia memainkan tangannya begitu aja gitu kan, intinya depresi lah. Nah kebetulan 2 hari yang lalu Kak Yatisam pun menerima aduan ya tentang pekerja migran yang selama satu kontrak di majikan dia mengkonsumsi obat dari psikiater. Kaisam jadi akhirnya tertarik ya, kok bisa kamu minum obat psikiater tapi nggak dipecat sama majikan, ya kan? Kenapa? Kok bisa kamu itu depresi? Iya Kaisam, soalnya di telinga saya ini tuh kayak ada yang bisikin, ayo mati katanya, kapan mati? Ayo mati, gitu kan? Gitu, ngeri nggak sih cuy? Ya kan? Setelah kayak Tisam itu pengen tahu ya, Kaisam juga kan harus survei dulu, kenapa sih kok bisa dia ini depresi gitu kan. Kenapa faktornya? Bahkan juga beberapa orang juga meminta kayak Tisam ada nggak psikiater. Dia merasa bahwa jiwanya ini nggak sehat gitu kan. Dia butuh psikiater. Tapi pada akhirnya kayak Tisam itu mencoba untuk memberikan waktu ya untuk si pekerja migran ini cerita. Kenapa? Kenapa faktornya? Kenapa pas dewasa dia ini didiagnosis psikiater ini depresi ya cuy. Dia minum obat dari 6 bulan, sekarang udah turun 4 bulan. Jadi kalau misalkan kalian berobat ke psikiater, jangan telat ya minum obatnya, karena akan mempengaruhi mental kalian ke depannya gitu. Kalau kalian sudah ditangani psikiater, otomatis dosis-dosisnya ini semakin menurun gitu ya. Ini diobati karena jiwa kita yang sakit gitu kan. Setelah kayak Tisam itu merangkum ya tentang perjalanan hidupnya dari kecil, jadi ternyata cuy, dari kecil si pekerja migran ini dititipi oleh ibunya ke neneknya cuy. Nah di neneknya ini diasuh oleh neneknya, di mana dia ini mendapatkan perlakuan kalau misalkan kamu tuh numpang, kamu tuh harus kerja, enak aja kamu itu tinggal di sini. Dari kecil aja dia sudah di-push mentalnya itu untuk kerja, kamu numpang di sini, kamu ibaratnya didoktrin seperti itu. Jadi tidak ada rasa kekeluargaan di dalamnya, itu yang Kaisam tangkap ya. Akhirnya semakin gede, dewasa dan lain-lain, dia ini merasa bahwa dia ini selalu dikucilkan oleh keluarganya. Karena ya itu tadi, dititipkan ibunya dan ibunya mungkin tidak memberikan uang atau bantuan kepada neneknya, neneknya juga ngusir dia juga gimana gitu kan. Jadi akhirnya 14 tahun ya dia tinggal sama neneknya. Dia ini disuruh untuk kerja di usia remajanya, yang mungkin saat kita remaja kita mendapatkan perlakuan enak ya, punya handphone bagus mungkin ya dari orang tua kita gitu kan. Cuma si pekerja migran ini sudah suruh kerja cuy ke Jakarta. Di mana saat dia kerja di Jakarta di usia di bawah 17 tahun. Ternyata kerjaan di Jakartanya ini pun mendapatkan yang namanya sentuhan oleh laki-laki gitu. Tapi belum sampai diperkaos ya. Jadi dia ini dapat human harassment lah cuy. Sentuhan oleh laki-laki ya cuy. Nah, kekerasan tadi tuh ya, kekerasan verbal ya, dimana dia juga memiliki ada kayak gitu, mau digitukan sama laki-laki gitu kan. Jadi dia ini tertimbun. Setelah dewasa ya, dia ini disuruh ke Malaysia. Ternyata di Malaysia pun dia ini memiliki background yang tidak enak, di mana dia mengalami yang namanya tindak pidana perjualan orang, perdagangan orang, atau kena TPPO cuy di sana. Akhirnya dia juga mendapatkan kekerasan verbal juga ya. Di mana si pekerja migran ini merasa bahwa kok hidupnya begini terus ya. Dari kecil loh saya nggak pernah bahagia gitu kan. Nah ini ya cuy ya, tibanya dia ke Hong Kong nih dengan segala perlakuan hidupnya seperti itu. Dia merasa bahwa hidupnya kok keras sekali gitu kan. Kapan saya bisa bahagia? Nah dari sini nih terbentuklah mental
ya, dimana ya saya buat apa gitu hidup, untuk apa saya hidup. Akhirnya disinilah adanya tekanan psikologis ya. Ya ini yang Kaisang merangkum ya dari hidupnya dia gitu. Karena Kaisang penasaran, apa sih yang menyebabkan seseorang ini kena mental health ya, atau depresi kayak gini. Ya salah satunya itu kekerasan verbal, bully, terus human harassment juga salah satunya. Terus akhirnya ada yang bisikin Kaisang, udah mati aja katanya, ayo mati. Seringkali Kaisang saya itu pengen mencoba tapi saya ngelawan. Akhirnya dibawalah sama majikannya ke psikiater coy. Nah di situ tuh dokter mendiagnosis bahwa si pekerja migran ini kena depresi. Akhirnya rutin disuruh berobat ya, termasuknya beruntung sih ya majikannya mau mengobati gitu di sini ya cuy ya. Ketergantungan obat, alhamdulillah Kaisang sekarang itu sudah turun jadi 4 bulan sekali minum obatnya. Dulu 6 bulan sekali itu harus rutin minum obat, sekarang 4 bulan itu udah dosisnya udah turun katanya. Nah kayak gitu ya cuy ya. Jadi sekarang kamu ke depannya gimana? Ya saya masih ada kecemasan, kadang nggak bisa tidur dan lain-lain gitu kan. Jadi saya juga bingung Kaisang harus bagaimana. Sedangkan sebentar lagi saya mau finish kontrak dan majikan tidak berniat untuk merenew saya. Apa yang harus saya lakukan? Oke, menarik ya. Inilah kadang ya, depresi ini kadang bermacam-macam. Depresi itu apa sih? Tingkat emosi yang ada masalah pastinya. Entah itu keadaan kondisi yang tidak tenang karena beban hutang atau beban keluarga yang dipikirkan secara berlebihan ya, yang menjadikan kita tidak bisa tidur, hati gelisah, cemas, mikirin bagaimana besok gitu kan. Kadang ada bisikan, ya udah mati aja lebih baik gitu kan. Nah ini tanda-tandanya kalian itu kena psikologi atau psikologi kalian kena gitu kan. Nah yang harus dilakukan adalah ya kita harus sadar gitu, iya kan? Manusia itu tempatnya ujian gitu kan. Saya sama dia itu sama ujiannya, cuma beda cerita gitu kan. Jadi jangan pernah melihat hidup orang itu dikiranya bahagia terus gitu kan. Kita membandingkan dengan hidup kita yang menderita seperti ini sehingga di situ muncullah ketidakpercaya diri kita. Sebenarnya cuy, kalian melihat orang yang bahagia, misalkan pamer segala sesuatu ya kan. Ada kalanya uang itu adalah ujian coy. Ya, jadi mungkin aja Allah menguji orang itu dengan uang gitu kan, menguji kita dengan kekurangan kan bukannya udah jelas ya di Al-Baqarah itu kan. Kami akan menguji manusia dengan kekurangan harta, buah-buahan ya kan, tapi kabarkan kepada mereka yang bersabar. Ya intinya satu kuncinya sabar. Ya, terus juga kita tuh jangan selalu flashback ke belakang ya. Ini untuk mengantisipasi ke depannya nih ya cuy ya. Kalian tuh jangan pernah membandingkan kisah kelam ya, terus dipikirin terus gitu kan. Yang udah gitu kan. Ya dulu kita nggak pernah, kita udah melalui masa itu tuh Allah juga masih memperpanjang umur kita gitu kan, rezeki kita masih ada gitu kan, kita sudah masih didewasakan dengan cara seperti ini gitu kan. Ya udah jangan diinget-inget lagi gitu cuy. Jadi gimana caranya kita menatap masa depan, oke semua sama, saya punya hutang dan dia juga punya hutang, saya juga punya masalah kayak gini, dia juga punya masalah kayak gini pastinya gitu kan. Jadi menganggap bahwa sama gitu kan kita tuh. Cuma kalau misalkan kita sudah melewati ujian ini terus diuji lagi, oh berarti apa nih nanti hadiah saya dari Allah gitu kan. Harusnya kan bisa berpikir seperti itu ya. Nah sayangnya orang-orang depresi ini kan putus asa ya. Jadi yang ada tuh gitu kan kecewa. Jadi sekarang udah harus dirubah nih, jangan gitu kan. Gitu kan. Jadi kayak gitu kan. Jadi mukanya tuh sekarang tuh jangan gitu kan, tapi sekarang Allah nih pasti akan ngasih saya hadiah nih. Allah nih pasti akan memberikan derajat yang lebih nih untuk saya nih nanti ke depannya. Saya pasti bisa, saya pasti kuat. Nah, kayak gitu ya. Jadi mental health itu banyak faktornya ya. Jadi buat kalian yang susah tidur itu ya gangguan psikologi juga ya. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini sih Kaisa masih di tahap yang normal ya. Normal, tidurnya normal, makan normal, mungkin abnormal malah. Karena makannya banyak, ngopinya banyak gitu kan, tidurnya banyak juga. Gimana kayak Tisam untuk selalu happy? Ya sebenarnya Kak Isam juga punya masalah ya.
Ya cuma masa iya harus Kaisam ceritakan. Terus juga Kaisam tuh tipikal orang yang males untuk membagi cerita kayak Tisam yang sedih-sedih gitu kan. Ya untuk apa gitu kan. Yang penting Kaisam itu harus menjalani hari demi hari ya seperti ini ya dijalani gitu kan. Ya udah, nikmati aja hidup. Kalau misalkan pusing ya harus pusing, berarti kalau bahagia juga ya jangan terlalu berlebihan juga. Kadang imbang sih Jo ya, dalam psikologi juga imbang. Kalau kita ketawa terus tiba-tiba nangis gitu kan. Karena memang tubuh kita ini imbang gitu cuy. Hormon bahagia sama hormon sedih itu sebenarnya harus imbang ya. Nah itu salah satu kisah Mbaknya kenapa dia diagnosis depresi ya. Salah satu faktornya yaitu seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya buat kalian yang merasa bahwa hidup kalian susah gitu kan, pengennya mati aja gitu. Saya mah pengen udahlah Kaisam nggak punya siapa-siapa. Sadar, kamu boleh chat kayak Tisam. Nggak apa-apa setiap hari walaupun kayak Tisam nggak bales ya. Kalau misalkan memang kalian kosong gitu kan, hampa, kamu chat aja kayak Tisam lagi apa, kayak Tisam. Kadang emak-emak tua kaplak di luar sana juga sama, chat kayak Tisam tuh. Selamat pagi kayak Tisam, good morning. Ya nggak jadi masalah gitu kan. Jadi jadikan kayak Tisam itu teman kalian. Jadi kalian tuh nggak usah bersedih atau nggak usah unhappy gitu kan. Nah mulai sekarang ya, ayo kita la haula wala quwata illa billah, kita jalani hidup ke depan dan bagaimana caranya kalaupun kamu tidak diterima dengan keluarga kamu, jalin keluarga dengan yang lainnya karena kan muslim itu kan semuanya bersaudara ya cuy ya. Kita jadikan hidup yang lebih baik gitu kan. Kalau misalkan memang hari ini kita harus sendiri ya nggak apa-apa, kerja cari uang, bahagiakan sendiri dengan cara apa? Shopping, ke salon, beli tas, atau berusaha menghargai diri kalian sendiri gitu kan. Jadi buat apa gitu kita dihargai orang gitu kan. Yang penting kita bisa menghargai diri kita sendiri, kita bisa happy sendiri gitu kan. Ya don't care aja gitu kan. Kalau misalkan kita nggak selalu dinilai sama orang lain ya nggak jadi masalah gitu kan. Toh kita juga mati sendiri-sendiri, bener nggak sih? Nah iya, ya jadi buat kalian yang patah semangat dan patah hati ya, segera move on, semangat. Dan jangan pernah merasa alone ya, atau sendiri. Chat aja Kaisam lagi apa sih gitu kan. Walaupun gak dibalas sama Kaisam ya, misalkan ketilep gitu chatnya. Tapi kamu tuh harus berusaha, oh ada kayak Kaisam kok yang mau dengerin saya gitu kan. Oke, mantap ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Semoga dari sini juga banyak teman-teman Kaisam di luar sana yang mungkin lagi patah semangat ya. Untuk merasa bahwa kamu tidak sendiri. Ujian kamu tuh bukan yang paling berat. Oke? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.